adik-adik. Kita jumpa lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak di pagi hari ini. Ya, kakak mau tanya dulu, apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa, fantastis. Satu kali lagi deh supaya lebih semangat. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa, fantastis. Ya, adik-adik sudah sarapan semua toh? Adik-adik sudah mandi semuanya? Pintar semua adik-adik. Berarti adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Ya, sudah siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pagi hari ini. Siapkan juga Alkitabnya. Dan untuk memulai ibadah pagi hari ini, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu, yaitu Apa Kabar? Mari bergembira. Dan dilanjutkan lagi dengan lagu Hari Minggu, Hari yang Mulia. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri dan siap memuji nama Tuhan. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Tiba saatnya kita akan membuka ibadah kita. Untuk itu duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kehidupan kami. Terima kasih atas kebersamaan Engkau selama 1 minggu yang kami jalani. Ya Tuhan, kini tiba saatnya kami akan membuka ibadah kami. Untuk itu Engkau mari memberkati jaringan dan media yang kami gunakan dalam ibadah kami, agar dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah kami bisa berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang sebentar kami dengar, Engkau tanamkan dalam hati dan pikiran kami, agar kemanapun kami melangkah, hal sekecil apapun yang kami lakukan dapat berdampak besar bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Keluaran 32 ayat 1-6. Berkata demikian, anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu, laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya lah daripada anak lembu tungan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menurunkan engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu,
Didirikannya lah mesbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya, pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, setelah kita membaca firman Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan cerita. Nah, ceritanya ini tentang bangsa Israel. Nah, bangsa Israel yang pada waktu itu dipimpin oleh Musa, ditugaskan Allah untuk pergi ke Gunung Sinai dan mengambil 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Nah, karena Musa harus pergi ke Gunung Sinai, maka Musa ini menunjuk 2 orang, Harun dan Hur, untuk menjadi pemimpin bangsa Israel ketika Musa pergi ke Gunung Sinai. Musa pun pergi dan Harun menjadi pemimpin bangsa Israel. Namun ketika Musa tidak datang-datang adik-adik, bangsa Israel ini kemudian berkumpul dan datang kepada Harun. Bangsa Israel ini berkata, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Wih, ternyata bangsa Israel meminta Harun untuk dibuatkan Allah. Lalu bagaimana respon Harun? Harun kemudian berkata, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu adik-adik, semua bangsa Israel melepaskan semua anting-anting emasnya dan memberikannya kepada Harun. Harun lalu menerima itu dan dibentuknya dengan pahat, dibuatnyalah daripadanya anak lembu. Nah, bangsa Israel pun berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Harun yang melihat itu kemudian mendirikan mesbah di depan anak lembu itu. Harun lalu berkata, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya adik-adik, bangsa Israel ini mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan untuk anak lembu itu. Nah adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar untuk hanya setia menyembah kepada Allah. Tidak seperti bangsa Israel yang tidak setia kepada Allah. Mereka menduakan Allah, mereka menyembah berhala. Dan ini menunjukkan ketidaksetiaan kepada Allah yang sudah setia kepada bangsa Israel melalui penyertaan Allah dari tanah Mesir sampai pada saat itu. Nah adik-adik, ini adalah perbuatan dosa karena mereka menyembah Allah lain. Dan itu adalah perbuatan dosa. Kita harus tetap setia kepada Allah. Namun adik-adik, untuk setia kepada Allah itu tidak mudah loh. Sulit, tapi tidak mustahil ya. Sulitnya itu ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang perlu dilewati untuk bisa tetap setia kepada Allah. Nah, cara untuk setia kepada Allah, cara untuk bisa melewati rintangan itu adalah dengan bersabar. Nah, dengan bersabar, kita tentunya akan bisa melewati rintangan dan tantangan yang ada untuk setia kepada Allah. Nah, adik-adik, lalu bagaimana sih caranya kita bisa bersabar? Dengan mengenal Allah. Dengan mengenal Allah, tapi tidak dengan mengenal Allah saja, namun dekat dengan Allah. Nah, ketika kita kenal Allah, ketika kita dekat dengan Allah, kita pasti tahu
apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan rencanakan, itu pasti yang terbaik untuk kita. Dan pasti kita akan sabar menanti hal itu. Nah, adik-adik, jadi ada 2 hal penting nih di cerita kita. Yang pertama adalah setia, yang kedua adalah sabar. Sekarang Kak Keca mau tanya nih, apa contoh setia dalam kehidupan sehari-hari kita? Terutama setia nih, setia kepada Allah. Ayo, ada yang bisa sebutkan? Nah, itu dia salah satunya. Bisa juga setia baca Alkitab, setia berdoa, setia beribadah, setia IHMPA online setiap pagi. Nah, itu dia contoh setia kepada Allah. Lalu selanjutnya, apa sih contoh bersabar? Nah, ayo coba sebutkan deh adik-adik di rumah. Apa? Nah, terutama pada masa pandemi ini, adik-adik kan harus di rumah nih, belum bisa keluar ke sana kemari. Nah, tugasnya adik-adik adalah bersabar untuk tinggal di rumah, bersabar untuk belajar online, bersabar untuk IHMPA online, supaya itu menghindarkan dari virus corona. Kalau kita keluar-keluar, itu kan semakin besar peluangnya untuk bisa terkena virus. Dan jangan lupa pakai masker ya kalau keluar. Harus tetap sabar juga, kalau pakai masker kan biasa panas, pengap. Nah, kita diajarkan sabar untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena itu semuanya baik untuk adik-adik. Nah, jadi adik-adik, mungkin itu saja untuk cerita kita pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kita baca, apa yang kita renungkan bersama-sama, dan apa yang kita sebutkan tadi, contoh setia dan bersabar, bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, masih semangat beribadah kan? Nah, aktivitas kita kali ini yaitu menyusun nama-nama tokoh yang terdapat dalam Alkitab. Ya, contoh adik-adik. TRU, seorang perempuan di Perjanjian Lama, namanya dijadikan nama Alkitab. Siapa itu? Ayo, siapa? Namanya adalah Ruth. Nah, terus USAM, nama tokoh dalam Perjanjian Lama yang mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sesuai dengan cerita kita tadi. USAM. Ayo adik-adik susun. Terus RANUH, siapa nama kakaknya dalam cerita tadi? RANUH. Kemudian ADDU, nama seorang raja dalam Perjanjian Lama. Ayo, siapa nama raja dalam Perjanjian Lama? Terus TRESUP, TRESUP, salah satu nama murid Tuhan Yesus. Ayo, siapa nama murid Tuhan Yesus? Kemudian SKALU, nama salah satu kitab Perjanjian Baru. Nama salah satu kitab di Perjanjian Baru. Oke adik-adik, silakan dijawab. Langsung kirim ke kakak layarnya masing-masing. Batas waktunya sampai jam 12 siang. Oke?
down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum itu kita nyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, saatnya kita akan berdoa syafaat. Untuk itu, adik-adik tetap duduk yang manis, lipat tangan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini yang telah kami dengarkan. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang setia dan taat beribadah kepada Engkau saja. Berkati kakak Layan yang sudah menyampaikan cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah apa yang telah mereka sampaikan dapat kami simpan dalam hati kami dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati adik-adik Layan di tiap-tiap rumah mereka masing-masing. Bahkan memberkati juga setiap orang tua yang telah mendampingi anak-anak mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik yang mungkin dalam keadaan sakit. Engkau jamah dan pulihkannya Tuhan, agar mereka kembali sehat. Ya Bapa, pada saat ini juga kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia untuk senantiasa diberikan perlindungan dan dijauhkan dari bencana, malapetaka, dan pertikaian antar suku dan agama. Satukan hati kami semua ya Bapa, untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri kami. Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berguna dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, di saat ini kami juga mau mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Para pejabat negara dari Bapak Presiden sampai para pemimpin kami di pelosok desa. Tuhan berkati hati yang bijaksana, pemikiran yang cerah untuk mengaku bangsa dan negara.
Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dengarkanlah doa anak-anak-Mu ya Tuhan, sempurnakanlah di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri pada hari Minggu yang cerah ceria ini, adik-adik lipat tangan, tutup mata, beserta dengan kakak layan, kita akan menutup ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami panjatkan syukur kepada-Mu Tuhan dari permulaan ibadah, pertengahan hingga pada akhirnya kami telah selesai, yang dimana tuntunan dan kasih sayang Tuhan kepada kami selaku pelayan dan adik pelayan kami Tuhan, bersama dengan orang tua yang berada di rumah ataupun yang berada di mana saja Tuhan, dengan kondisi jaringan yang kurang baik ataupun baik Tuhan, dan juga kesehatan Tuhan, kami pertaruhkan di dalam kuasa dan tangan-Mu dan tangan pengasihan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah berada di akhir ibadah ini. Jaga kami Tuhan, lindungi masing-masing dari kami, agar kami bisa berkesempatan lagi menghadiri ibadah minggu pada minggu yang selanjutnya. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia kepada kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti IHMPA hari ini. Tetap rajin beribadah dan rajin belajar. Teman, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker ya, cuci tangan, dan jaga jarak. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan ketemu di ibadah hari Minggu pelayanan anak di minggu ke depan dan minggu selanjutnya. Dah.